Kisah Rodiah, nenek 72 tahun warga Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi yang dilaporkan ke polisi oleh 5 orang anak kandungnya sendiri gara-gara harta warisan membuat banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Iya, apalagi kelima anaknya itu menuduh sang ibu telah melakukan penggelapan sertifikat tanah seluas 9.000 meter persegi. Simak jawabannya dalam Dibalik Cerita. Rodiah, warga Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hanya bisa terduduk lemas di rumahnya. Di usianya yang sudah 72 tahun, Rodiah sudah tak bisa berjalan. Menurutnya, akibat saraf terjepit. Namun di usia senjanya, Rodiah justru harus berurusan dengan hukum. Dari total 8 anak kandungnya, 5 anaknya justru melaporkan Rodiah ke polisi dengan tuduhan melakukan penggelapan sertifikat tanah seluas 9.000 meter persegi. Kelima anak kandung Rodiah menuntut agar mendapatkan harta warisan sepeninggal ayahnya, Haji Zen Cair, yang meninggal dunia pada Januari 2019. Tak tanggung-tanggung, Rodiah dilaporkan ke Polsek Cibarusah, Polres Cikarang Baru, Polda Metro Jaya, Mabes Polri, hingga Pengadilan Agama Cikarang. Rodiah pun berusaha tegar dengan mengikuti proses tahapan pemanggilan pihak kepolisian. Namun hukum masih berpihak kepada Rodiah. Proses penyelidikan di Polsek Cibarusah tidak terbukti. Bahkan Polsek Cibarusah berupaya memediasi kisruh antara Rodiah dengan kelima anak kandungnya. Namun, sayang saat mediasi dilakukan, pihak 5 anak kandung Rodiah yang menuntut justru tidak hadir. Menanggapi soal pelaporan terhadap ibu kandungnya, putri pertama Rodiah, Sonya Susilawati, membantah mengenai pemberitaan soal rebutan harta warisan. Sonya menegaskan, dirinya bersama 4 saudara kandungnya menerima sepenuhnya atas putusan Pengadilan Agama Cikarang. Di dalam surat putusan Pengadilan Agama Cikarang disebut, Sonya Susilawati mendapatkan harta warisan sebesar 7/96 bagian. Saya, Sonya Susilawati, menyatakan bahwa 1. Pemberitaan tentang diri saya yang memperebutkan harta waris orang tua, berita itu tidak benar. Yang benar adalah harta waris itu sudah diputuskan di Pengadilan Agama Cikarang. Meski sudah mengalami peristiwa itu, Rodiah mengaku akan tetap memberikan harta warisan kepada 5 anak kandungnya asal mereka mematuhi putusan Pengadilan Agama. Lah dibagi, ngapa sih nggak dibagi? 4.000 ibu 2.000, yang 2.000 kan dari 2.000 ibu ada. Udah nggak apa-apa. Begitu kurang bagaimana? Gitu. Ya waktu itu kata Pak RW, Bu Haji maunya apa? Surat gua bos sini itu kita bagi mentah, laku bagi duit nggak laku. Ukur tanah ada berapa? Coba bijaksana nggak nih orang tua nih? Coba Bu Haji mau nanya, bijaksana nggak begitu? Nggak. Terus busanya bagaimana? Lanjut ya oke. Maunya surat dipegang dia nggak jual dibagiin. Maunya dia ngebagi berapa, menggrup dia mah gedean, grup saya mah kecil. Sama dia nggak bisa. Sementara putri bungsu Rodiah, Nurdiana Novita Pertiwi, berharap agar 5 saudara kandungnya untuk segera sadar dan berhenti merongrong soal harta warisan. Ya udah, proses demi proses, udah kenyang lah kalau laporan ke polisi, soalnya seolah-olah itu saya tuh tamak, rakus. Lillahi ta'ala, demi Allah saya enggak mas, karena saya tahu jerih payah ibu saya naik truk, turun truk, sampai mau jatuh ke jurang mobil, saya karena tahu, karena saya sering dibawa-bawa waktu kecilnya. Nah udah pas itu, kita sama, ya intinya dari situ udah kenyang lah dilaporin polisi. Kini, Rodiah bersama 2 anak kandung yang merawatnya hanya bisa berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa. Berdoa agar konflik keluarga yang sudah berjalan selama 2 tahun ini bisa segera selesai dengan baik. Tim Liputan, CNN Indonesia.